Tabik pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, teman-teman, dan semua keluarga Fransipa. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk mohon berkat dan penyertaan Tuhan, agar semua aktivitas hari ini berjalan lancar. Sebelum kita berdoa, marilah kita lambungkan pujian. Dan berdoa bersama semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jika ada Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu sepanjang malam tadi. Hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan sahabat-Mu, karena sehar sebelah-Mu adalah penutup langkah kami. Berkati kami agar semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seteras dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan-Mu sembuhkan. Yang sedang gogah, Tuhan kuatkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bacaan Injil Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka memalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang
bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimasukkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan Senin 5 Juni 2023. Tahukah Anda bahwa semua hal yang Anda miliki saat ini bukanlah milik Anda? Semua hal yang Anda miliki saat ini adalah milik Tuhan. Tuhan memberikannya kepada Anda. Anda mungkin telah bekerja sangat keras untuk itu. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang mengizinkan Anda untuk berhasil. Bukan melalui usaha Anda sendiri, Anda telah mencapai kesuksesan. Tuhanlah yang mengizinkan Anda untuk sukses dan berada di tempat Anda sekarang. Apa yang telah Anda berikan kepada Tuhan sebagai imbalan? Yesus dalam Injil kita berbagi tentang seorang pria yang menyiapkan kebun anggurnya untuk disewakan. Penyewa tidak memiliki masalah untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan finansial di kebun anggur itu karena pemiliknya telah menyiapkan untuk mereka. Kemudian waktu panen tiba. Pemilik secara alami meminta bagiannya, tetapi penyewa begitu rakus sehingga mereka tidak memberikan apa-apa kepada utusan-utusannya. Mereka semua membunuh mereka, termasuk putra pemilik kebun anggur itu sendiri. Mentransplantasikan perumpamaan itu ke masa kini. Kita menemukan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kita adalah penyewanya. Dan dengan demikian, kita diharapkan untuk mengembalikan kepada Tuhan sebagian dari apa yang kita miliki saat ini. Hidup ini singkat, oleh karena itu marilah kita berkembali kepada Tuhan selagi kita masih hidup. Mari kita membalas kemurahan hati Tuhan, atau mari kita maju dengan membantu orang miskin. Misalnya dengan mengadopsi saudara miskin dan mengurus pendidikannya. Ada 100 cara lagi tentang bagaimana kita dapat berkembali kepada Tuhan. Apa yang telah Anda berikan kepada Tuhan sebagai imbalan? Sudahkah Anda memberinya sebagian dari bakat, waktu, dan harta Anda? Ketika Anda berkembali kepada Tuhan, Anda membiarkan Dia memberkati Anda lebih banyak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan bersabda sehingga semua orang dapat mendengarkan sabdamu yang membebaskan kami dari berbagai belenggu. Kami mohon agar kami semua yang mendengar sabdamu ya hari ini dapat mengamalkannya dalam hidup kami. Berkati dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu yang setia, sehingga sabdamu benar-benar menjadi penerang dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terpujilah nama Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih suster, bapak, ibu guru, teman-teman, dan semua keluarga Fransipa. Kita semua sudah mengikuti doa dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai semua kegiatan kita sepanjang harian. Tuhan memberkati.
cinta